Oke, seru ya kalau kita ngobrolin tentang Aceh Gino karena memang isinya ini kan adalah orang-orang yang berprestasi yang pastinya tadi ini juga kan ini bisa menginspirasi banyak sekali orang tua baru dalam bagaimana mereka mendidik anak. Terkadang nih Kak Esti, fitrah anak adalah tadi bermain sebenarnya. Iya, betul. Umur kadang kebanyakan orang tua muda sekarang pengen enaknya doang nih Kak Esti. Punya anak umurnya baru 1 bulan udah ditaruh di penitipan ya kan, dia kerja sampai sore, anaknya jadi kan kurang kasih sayang nih ceritanya. Terkadang orang tua juga berpikir egoisnya begini, toh aku juga bekerja cari uang untuk membiayai anakku kok gitu. Padahal sebenarnya seorang ibu ini kan tidak diwajibkan untuk bekerja ya kan. Ini gimana sih Kak Esti, boleh nggak sih cerita seperti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang tua baru? Oke. Kalau saya sih begini, kalau 2 tahun pertama itu sebetulnya kenapa kita setiap orang tua, setiap ibu ya seharusnya menyusui anak. Kan ada ASI eksklusif 2 tahun ya. Itu malah sudah ada ayatnya gitu. Memang ada ayatnya gitu kan. Yang memang menguatkan bahwa memang ya seharusnya fitrahnya anak ini 2 tahun pertama adalah dengan ibunya. Kelekatan dengan ibunya gitu. Jadi ketika kita memang akhirnya kondisinya tidak ideal ya mungkin kita cari bagaimana supaya perpanjangan tangan anak-anak yang memang sudah dititipkan kepada kita nih, anak-anak kita nih bisa tetap kasih sayangnya gitu kan, kemudian stimulasinya. Berarti kan harus cari perpanjangan tangan yang memang tepat seperti itu, jangan asal-asal seperti itu. Tapi kalau saya sih sarankan kalau 2 tahun pertama sebaiknya kalau memang ibu-ibu masih bisa di rumah dulu lah sayangnya anak-anaknya gitu kan. Kecuali kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, kondisi memang betul-betul tidak memungkinkan gitu. Oke, Kak, kita skip dulu. Pengen nengok nih, ini kegiatan apa sih, boleh cerita nggak sih? Oke, ini kegiatan di komunitas Home Education Aceh. Jadi kebetulan kalau di kami itu kan anak-anak itu kegiatannya dibagi dari anak-anak 0 sampai 7, 7 sampai 10 dan 10 plus. Ini anak-anak ini sedang magang di boleh sebut tempat kopinya, boleh? Boleh. Ini di salah satu warung kopi sih. Jadi kemudian ada gerai di situ, Hubika House kebetulan juga punya teman tim di HEA. Ini juga anak-anak lagi magang bikin kue gitu. Jadi anak-anak yang sudah 10 plus ini kita sudah mulai anak-anak belajar learning with maestro gitu kan. Jadi nanti mau kenalan juga tuh sama Kiki Lahyu gitu kan. Lahyu ya. Supaya bisa jadi maestronya anak-anak di HEA nih gitu. Benar-benar. Mungkin bisa ya Ki ya. Jadi kamu Kiki jadi langsung dapat tawaran nih. Jadi semacam maestro ya. Apalagi kan dia di bidang kuliner. Jadi bisa jadi kayak chef ya. Iya, jadi nanti mengajari anak-anak bagaimana bikin ini gitu kan, gitu. Karena kan biasanya kalau maestro itu sendiri kan kepingin bahwa ilmunya ini tidak berhenti sampai dia. Iya kan, kepinginnya ada orang yang bisa meneruskan gitu kan. Dan biasanya maestro ini memang orang yang harusnya bakatnya developer. Jadi dia pingin orang lain juga bisa maju gitu. Saya sih berharap Kiki kelihatannya sih seperti itu juga gitu. Sip ya Ki ya, setuju ya? Ditodong ya. Kayaknya langsung dikontrak nih sama Kak Esti nih. Oke Kak Esti, ini kan Aceh Gino acara anak-anak muda. Betul. Nah kita cerita sedikit dong, di usia muda ini remaja kan si anak sudah mulai mencari seseorang yang membuat dia tuh nyaman. Seperti misalkan pergaulan antara teman-teman sebayanya. Betul. Nah kemudian kita tidak bisa memungkiri cinta ini kan besar. Iya. Ya kan, dia bersifat dengan siapapun yang dia jumpai itulah cinta yang sebenarnya. Artinya cinta sebagai teman, sahabat dan segala macam. Apakah juga dengan kehadiran teman-teman sepergaulannya seumurnya ini juga bisa menjadi semacam support system seperti apa Kak? Ya sebenarnya gini, kalau anak-anak ya jatuh cinta gitu kan, itu nggak masalah. Kalau saya kalau anak jatuh cinta saya bilang good, berarti kamu normal gitu. Tapi jatuh cintanya kalau yang laki-laki harus jatuh cintanya sama yang perempuan dong. Yang perempuan harus jatuh cintanya sama yang laki-laki gitu. Jadi jatuh cintanya tidak salah, itu fitrah gitu kan. Tapi bagaimana menyikapi ketika saat kita jatuh cinta, itu yang harus orang tua bekali gitu. Jadi jangan sampai bablas ketika memang anak kita sudah mulai mendekati akhir balik, orang tua juga harus paham nih. Kira-kira bagaimana supaya anak-anak kita ketika akhir balik sudah dapat bekalnya dulu gitu kan. Karena kan banyak sekarang, minta maaf, orang tua cuma ibaratnya concernnya terhadap nutrisinya gitu kan, nutrisi fisik. Jadi secara balik dia balik gitu kan, maksudnya menstruasi, mimpi basah itu tetap gitu. Tapi secara akil dia belum, dia belum bisa mempertanggungjawabkan pilihannya. Dia masih bertanya apa yang harus dia lakukan gitu. Padahal
di usia 14 seharusnya anak-anak kita ini sudah jadi akil baligh yang sesungguhnya gitu kan. Nah, cerita sedikit dong tentang akil baliknya seperti apa nantinya. Ya itu tadi yang seperti saya bilang. Jadi ya seharusnya orang tua sendiri paham bahwa ya anak-anak kita nih butuh didampingi gitu. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Ketika dia mau menuju akil baligh ya harus gitu bahwa bagaimana sih anak-anak akil baligh ini kita persiapkan gitu. Jadi ketika di usia 14 seharusnya dia sudah memiliki nafkah sendiri, sudah bisa memutuskan hidupnya sendiri. Dulu zaman Rasul kan, ya kan Rasul tuh sudah dari kecil loh. Maksudnya dari usia berapa dia sudah mulai merantau, mengikuti pamannya berdagang gitu kan. Para panglima perang zaman dulu itu kan muda ya. Kalau sekarang kan di zaman modern ini kayaknya dilamakan, usia anak tuh dilamakan. Padahal secara Islam kita tidak mengenal yang namanya remaja. Ya, itu pemuda dan pemudi gitu. Jadi ketika dia sudah lepas anak, dia sudah jadi manusia dewasa yang seharusnya bisa mempertanggungjawabkan dirinya gitu. Dan kalau dia sudah berkeluarga, istri dan anaknya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke Heya tadi. Betul. Ini berdirinya kapan sih atau udah berapa lama Heya? Heya itu berdiri 2016. 2016 gitu kan. baru 2 tahunan lah 2 ya? tahunan lah. Benar, iya. benar. Nah, gimana cara Kak Esti untuk merangkul anak-anak muda? Kalau anak-anak muda sendiri kan kalau di Heya itu kan dari beragam anak-anak nih Ya, usianya betul. gitu kan. Di anak kami itu usia paling besar ada usia sudah ada yang kuliah. Dari anak member itu sudah ada yang kuliah gitu kan. Terus kemudian untuk anak-anak yang 10 plus itu sudah mulai learning with maestro, magang seperti itu. Dan kami mencarikan maestro-maestro yang dari anak muda, ya dari segala macam ini sih sebetulnya segmen gak harus anak muda juga gitu. Kegiatannya seperti apa? Kalau yang di Heya ini kegiatannya? Kalau untuk yang 10 plus itu macam kayak tadi saya tawarin Iki kan juga untuk jadi maestro ya. Jadi bagaimana anak-anak kita nih belajar misalnya sama Iki buat kue gitu kan. Kemudian bagaimana cara menjualnya? Karena kan setiap anak itu bakatnya unik ya, potensinya unik. Tidak semua kita bisa jualan. Tidak semua kita juga bisa bikin kue ya kan. Jadi ini memang jadi kayak paket gitu. Oh kamu memang nanti bagian bikin kuenya kalau kamu memang enjoy dibikin kue. Oh ternyata kamu suka di jualannya. Oke kita ada market day-nya untuk bisa menjual. Kayak gitu. Jadi memang anak-anak kita ya kita asah sesuai potensi dan bakatnya seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Kamu kenapa? Kamu santai banget. Sini. Ini potensi bakatnya menyanyi ya, artis. Dia berasa kayak lagi di pantai, main gitar gitu. Nyanyiin dong satu lagu buat, biasanya kan anak ini suka musik juga ya. Suka dong. Ini bisa jadi guru musiknya juga nih. Itulah. Rencana memang udah mau minta nih. Jadi guru musik, jadi maestro musik untuk anak-anak. Tapi anak-anak ini kebanyakan suka Korea sekarang, bisa lagu Korea. Dia langsung bilang, Gini-gini ya kalau Wani Piro katanya, Wani Piro. Oke, nah Kak Esti, ini kan kita udah di penghujung nih acaranya nih. Ada nggak sih pesan untuk anak-anak muda, anak-anak ya maaf, anak-anak dan juga orang tua seperti apa mereka yang seharusnya bersikap? Gini, maksudnya kalau di FBS sendiri kan kita semua sadar bahwa kita sebagai orang tua tuh sudah Allah install fitrah ke ayah bundaan, tinggal kita bagaimana mengakses ke dalam supaya fitrah kita bisa teraktivasi. Kemudian juga jangan lupa bahwa setiap anak itu punya potensi masing-masing, jadi jangan pernah titipi mimpi anak-anak kita, oh kamu harus jadi dokter, oh kamu harus jadi sesuatu lah, tidak. Setiap anak kita itu sudah punya misinya sendiri. Ya kan, Allah sudah menciptakan tujuan untuk anak-anak kita, tinggal ini klop nggak nih dengan misi hidupnya gitu. Kalau memang dia sudah ketemu dengan misi hidupnya, insya Allah bisa menjalankan hidupnya menjadi manusia yang memang nanti bermanfaat bukan cuma untuk dirinya, tapi untuk orang lain dan orang banyak seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa. Kita dapat semacam, ya tadi boleh saya sebutkan ini adalah support system saya, di mana beliau ini yang selalu seperti begini ya. KS ini sosok orang yang gini loh Tia, kamu jangan lupakan anak, mau sesibuk apapun. Karena anak KS juga begitu ya. Betul. Wow, kita jadi saling mendukung ceritanya. Terima kasih banyak Kak Esti. Sama-sama, ya, kita akan berjumpa nanti di lain kesempatan yang pastinya tetap di Aceh Jino ya. Pemirsa, kita sudah berakhir di hari ini. Jangan lupa pantau terus ataupun nonton Aceh Jino setiap hari Senin dan juga Rabu. Saya Gustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalikul badri walaili asa wa jalla Ulan puja po sidropo syukur ke Rabbi ya aini
ke kamu negeri bersuci Aceh mulia. Tajak perang musuh beruntuk dum sitre Nabi yang mengungki kerapi kepoyang esa musuhan tim perang syid malang celaka tubuh rugoro syurugahan rugoro balah nuraka syurugahan rugoro balah nuraka.